Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Perkenalkan, kita dari kelompok 12. Di sini saya Atikus Mayanti dan rekan saya Saudari Regina Larasati. Di sini kami dari mahasiswa Universitas Pamulang, Prodi Manajemen. Di sini saya membahas mengenai tentang pasar oligopoli dengan bertujuan untuk memenuhi tugas kelompok mata kuliah Ekonomi Mikro dengan dosen pengampun Bapak Jamaluddin. Mohon disimak ya. Pengertian pasar oligopoli. Oligopoli berasal dari kata oli yang berarti beberapa dan kata poli yang berarti penjual. Secara sederhana, oligopoli adalah pasar yang terdiri dari beberapa penjual. Dalam ilmu ekonomi, pasar oligopoli didefinisikan sebagai suatu bentuk pasar yang terdiri dari beberapa produsen atau penjual yang menguasai penawaran. Dalam oligopoli, setiap perusahaan memposisikan dirinya sebagai bagian yang terkait dengan permainan pasar, di mana keuntungan yang mereka dapatkan tergantung pada tindak tanduk pesaing mereka, sehingga semua usaha promosi, iklan, pengenalan produk baru, perubahan harga, dan sebagainya dapat dilakukan dengan tujuan untuk menjauhkan konsumen dari pesaing mereka. Praktek oligopoli umumnya dilakukan sebagai salah satu upaya untuk masuk ke dalam pasar. Perusahaan-perusahaan melakukan oligopoli sebagai salah satu usaha untuk menikmati laba normal di bawah tingkat maksimum dengan menetapkan harga jual terbatas, sehingga menyebabkan kompetensi harga di antara pelaku usaha yang melakukan praktek oligopoli. Ciri-ciri pasar oligopoli. Yang pertama itu produk atau barang yang ditawarkan cenderung homogen namun sudah terdiferensiasi. Contohnya adalah merek smartphone dan berbagai produk sabun mandi. Yang kedua, ada beberapa penjual dengan banyak pembeli atau konsumen sehingga jumlahnya tidak banyak. Yang ketiga, setiap penjual atau produsen akan bersaing secara ketat, sehingga mereka akan melakukan beragam strategi promosi dan pembuatan iklan termasuk perang harga untuk bisa menarik perhatian konsumen. Yang keempat, produsen yang akan memasuki persaingan pasar ini memang harus dikatakan cukup sulit karena harus mengeluarkan modal besar agar mampu bersaing dengan produsen lainnya. Yang kelima, persaingannya mempromosi penjual harus sangat aktif. Faktor-faktor penyebab terbentuknya pasar oligopoli itu terbagi menjadi dua. Yang pertama adalah efisiensi skala besar, yaitu suatu keadaan yang merupakan hambatan untuk masuk bagi perusahaan-perusahaan pesaing. Tidak mengherankan jika dalam pasar oligopoli hanya terdapat sedikit produsen. Yang kedua itu kompleksitas manajemen. Berbeda dengan tiga struktur pasar lainnya, struktur pasar oligopoli ditandai dengan kompetensi harga dan non-harga. Perusahaan juga harus cermat menghitungkan setiap keuntungan agar tidak menimbulkan reaksi yang merugikan dari perusahaan pesaing. Jenis-jenis pasar oligopoli itu terbagi menjadi 4. Yang pertama itu pasar oligopoli murni, yang kedua pasar oligopoli dengan pembedaan, yang ketiga pasar oligopoli non kolusi, dan yang keempat pasar oligopoli kolusi. Hubungan antara perusahaan-perusahaan dalam pasar oligopoli. Ada dua macam bentuk hubungan antara perusahaan-perusahaan yang terdapat di pasar oligopoli, yaitu sebagai berikut. Yang pertama itu oligopoli dengan kesepakatan. Kesepakatan antara perusahaan dalam pasar oligopoli biasanya berupa kesepakatan harga dan produksi dengan tujuan menghindari perang harga yang akan membawa kerugian bagi masing-masing perusahaan dalam kondisi tertentu. Contohnya adalah
kesepakatan produksi dan harga pada OPC. Bentuk persepakatan ini biasanya mengatur tentang banyaknya jumlah produksi yang boleh dihasilkan oleh masing-masing perusahaan. Berikut dengan harganya yang sama juga. Kesepakatan dalam jumlah produksi dapat berupa pembagian secara merata, yaitu pembagian produksi yang didasarkan pada banyaknya jumlah permintaan efektif di pasar terhadap jumlah perusahaan yang menghasilkan produk yang sama. Yang kedua, oligopoli tanpa kesepakatan. Persaingan antar perusahaan dalam pasar oligopoli biasanya berupa perbedaan harga dan jumlah produk yang dihasilkan. Perbedaan harga dan jumlah produk yang dihasilkan bisa saling berhubungan positif timbal balik. Dilakukan dalam rangka ini mendapatkan jumlah pembeli yang lebih banyak dari sebelumnya. Terdapat beberapa hal yang mungkin terjadi dalam persaingan ini sehubungan dengan tingkat harga dan jumlah produksi yang dihasilkan relatif sama, yaitu sebagai berikut. Yang pertama itu bila terdapat suatu perusahaan yang mencoba memperbanyak jumlah produksi agar harga jual produknya relatif murah dibandingkan dengan pesaingnya, maka biasanya langkah ini akan diikuti oleh pesaing dengan menurunkan harga jual produknya. Yang kedua, bila satu perusahaan mulai menurunkan harga jual produknya tanpa menambah jumlah produksinya dengan maksud untuk menguasai harga pasar, maka langkahnya akan diikuti oleh perusahaan lain, baik dengan cara menurunkan harga semata atau menurunkan harga dengan cara menjual lebih banyak produknya di pasar. Yang ketiga, bila satu perusahaan menaikkan harga jual produknya baik secara langsung dan penurunan harga ataupun dengan cara mengurangi jumlah produksinya, maka perusahaan relatif tidak akan mengikutinya. Baiklah, untuk materi selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya yaitu Atikus Mayanti. Oke, sebelumnya terima kasih juga untuk dari saudari Regina, rekan saya. Di sini aku mau jelasin untuk mengenai kurva permintaan pada pasar oligopoli tanpa kolusi ya. Bisa lihat dari gambar satu ini, ditunjukkan proses penggambaran kurva permintaan atau demand curve produsen non kolusif oligopoli yang berupa kurva bengkok atau cranked demand curve. Untuk penjelasannya, efek penurunan harga, misalkan harga yang berlaku di pasar mula-mula adalah P0 dan jumlah permintaannya yang dihadapinya adalah sebanyak Q0. Jika perusahaan tersebut menurunkan harga produknya, maka jumlah permintaan terhadap produk akan bertambah. Seandainya penurunan harga tersebut tidak diikuti oleh perusahaan lain, maka penurunan harga dari P0 ke P1 akan mengakibatkan permintaan yang dihadapi menjadi sebanyak QA. Pertambahan permintaan yang banyak tersebut diakibatkan karena para pelanggan lain yang tidak ikut menurunkan harga beralih membeli produk dari perusahaan yang menurunkan harga, serta adanya efek penggantian atau substitution effect dan efek pendapatan atau income effect dari pelanggannya sendiri. Namun, apabila perusahaan-perusahaan lain dalam pasar oligopoli ikut menurunkan harga, maka kenaikan permintaan pada perusahaan yang pertama kali menurunkan harga produknya hanya sebesar QB. Kenaikan ini hanya disebabkan oleh substitution effect dan income effect dari pelanggannya. Yang kedua, jika efek peningkatan harga. Jika perusahaan oligopoli menaikkan harga produknya dari P0 menjadi P2, sedangkan perusahaan lain masih menjual produknya dengan harga P0 atau P0, maka perusahaan yang menaikkan harga tersebut akan kehilangan banyak pelanggan dan juga barang yang dapat dijual hanya sebesar QD. Tetapi, jika perusahaan lain yang ada di pasar juga ikut menaikkan harga, maka perusahaan pertama tersebut tidak akan kehilangan pelanggannya. Oleh karena itu, perusahaan pertama tersebut akan dapat menjual produk sebanyak QC. Pemaksimalan pendapatan perusahaan dalam pasar oligopoli tanpa kolusi. Bisa dilihat untuk pada gambar 2 ya.
Jika biaya marginal atau marginal cost mula-mula yang dihadapi oleh seseorang produsen oligopoli adalah MC kosong, maka agar diperoleh keuntungan maksimum perusahaan harus diperoleh pada tingkat output di mana MC 0 sama dengan MR. Dalam kondisi yang demikian ini, jumlah output yang harus diproduksi adalah Q dengan harga jual adalah P. Bisa dilihat ya. Oke, hambatan-hambatan dalam memasuki pasar oligopoli. Jumlah perusahaan dalam oligopoli sangat terbatas terutama disebabkan oleh faktor berikut. Pertama, dari skala ekonomi. Perusahaan yang telah lama produksi dan beroperasi relatif lebih memiliki kesempatan untuk menikmati dan memperluas skala ekonominya. Karena untuk memperbesar produksinya, perusahaan tersebut cukup menambahkan dari produksi yang sudah ada, sehingga sangat memungkinkan untuk menurunkan biaya produksi dan relatif akan mampu menjual produksinya dengan harga yang relatif lebih murah bila dibandingkan para pendatang baru. Kedua, perbedaan biaya produksi. Yang dijelaskan di atas oleh biaya produksi per unit yang berbeda sebagai akibat dari tingkat atau jumlah produksi yang berbeda. Di samping itu, biaya yang dijelaskan di atas adalah biaya produksi per unit yang berbeda sebagai akibat dari tingkat atau jumlah produksi yang berbeda. Di samping itu, biaya produksi dapat pula berbeda pada tingkat produksi yang sama. Terdapat banyak faktor yang menimbulkan kecenderungan perbedaan biaya produksi, yaitu pertama, ada perusahaan lama dapat menurunkan biaya produksi sebagai akibat pengetahuan yang mendalam mengenai kegiatan memproduksi yang dikumpulkan dari pengalaman masa lalu. Kedua, para pekerjaan sudah lebih berpengalaman di dalam mengerjakan pekerjaan mereka, dan ini menaikkan produktivitas pekerja. Yang selanjutnya memungkinkan biaya produksi. Yang ketiga, perusahaan sudah lebih dikenal oleh bank dan para penyedia banyak mentah dan oleh karenanya dapat memperoleh kredit yang lebih baik dan harga bahkan bahan mentah yang lebih murah. Untuk selanjutnya nih yang ketiga ya, yang keistimewaan dari hasil produksi. Bagi perusahaan yang telah lama berdiri dan sama lamanya dengan produk yang dihasilkan menyebabkan produk tersebut menjadi dikenal oleh masyarakat dan menciptakan konsumen yang loyal dan pada produknya. Kelebihan dan kekurangan dari pasar oligopoli. Untuk kelebihannya, pertama, persaingan ketat yang terjadi di pihak produsen tertentu tentu memberikan keuntungan bagi konsumen karena mereka akan mendapatkan produk yang terbaik dan promo. Kedua, konsumen bisa mendapatkan berbagai pilihan dan variasi dari produk yang dibutuhkan. Tiga, produsen akan menyesuaikan harga produk dengan kemampuan konsumen masing-masing. Kekurangan dari pasar oligopoli sendiri, pertama adalah kebijakan yang dibuat oleh produsen terbesar sangat berpengaruh pada kondisi pasar termasuk juga produsen lainnya. Cukup sulit untuk produsen baru masuk ke dalam pasar ini karena modal yang dibutuhkan cukup besar untuk bersaing dengan produsen lainnya. Ketiga, modal dan budget yang harus dikeluarkan untuk promosi cukup besar. Terima kasih untuk perhatiannya. Mohon maaf jika masih ada kekurangan atau kelebihan. Mohon maaf juga jika masih banyak kesalahan kata dan kesalahan dalam pengucapan. Sekian presentasi dari kelompok kami. Wabillahi taufiq walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.